Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah sampai di pertemuan 6 untuk mata kuliah Teknik Riset Operasi. Kita sudah melalui pertemuan sebelumnya, dari mulai pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan ini yang ke-6. Yang mudah-mudahan adik-adik yang mengikuti perkuliahan ini selalu dalam keadaan sehat, tidak ada masalah apapun. Di pertemuan 6 ini nanti salah satu topik yang akan yang akan masuk untuk ujian. Jadi mohon diperhatikan untuk pertemuan 6 ini akan kita bahas dengan lebih jelas. Artinya jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Dan mudah-mudahan dari isi pembelajaran atau video ini materi yang saya sampaikan itu jelas dan bisa diulangi. Oke, kita lanjut. Oke, topik kita ini adalah dengan menggunakan metode Simplex. Jadi mata kuliahnya Teknik Riset Operasi yaitu menggunakan metodenya adalah metode Simplex. Apa yang dimaksud dengan metode Simplex? Ya, ini perlu kita pahami dulu. Metode Simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam beberapa persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan, atau bisa juga kita sebutkan ini adalah untuk mencari nilai, ya, nilai maksimum dan nilai minimum, ya, nilai maksimum, dan ada nanti nilai yang minimum. Nah, selanjutnya yang maksimum ini yang akan masuk ke dalam Simplex berikutnya atau tabel berikutnya. Jadi nanti akan ada tiga tabel penyelesaian, ya. Oke. Sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusannya maksimal 2. Oke. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode Simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode Simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Oke, ada beberapa istilah dalam tabel Simplex. Nah, ini yang pertama, iterasi atau adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Jadi nanti seperti yang saya katakan tadi, ada 3 tabel. Di dalam tabel ini, ya, ada namanya iterasi. Iterasi inilah yang akan kita gunakan dari hasil perhitungan, ya, hasil perhitungan. Tabel 1 akan masuk ke tabel 2 dan masuk ke tabel 3. Baik, yang berikutnya variabel non basis. Jadi nanti ada yang bukan basis dan ada yang basis. Apa itu basis? Nanti akan kita lihat contoh atau tabelnya. Jadi ada yang basis, ada yang bukan basis, ya. Nah, berikutnya ada variabel basis yang merupakan ini dia variabel basis ini. Kalau kita lihat merupakan variabel yang nilainya bukan 0. Jadi kalau dia bukan 0 itu variabel adalah variabel basis pada sembarang iterasi. Artinya pada solusi awal variabel basis merupakan variabel slack jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan. Lebih kecil sama dengan, atau variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih besar sama dengan atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah variabel pembatas.
ya, tanpa fungsi non atau tanpa fungsi negatif. Solusi atau nilai kanan, ya, solusi ini yang nantinya akan ada istilahnya X3 masuk basis, X3 keluar basis, maka X2 masuk basis, seperti itu. Nah, ini bisa kita katakan solusi nilai kanan. Oke. Selanjutnya ada select variable, ya, ada select variable adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversi pertidaksamaan. Lebih kecil sama dengan menjadi bersamaan sama dengan. Nah, penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi, ya, atau pada solusi awal. Nah, ada variabel surplus, ya, ada variabel yang dikurangkan dari model matematiknya. Oke, ini ada penambahan kalau di CM, ya. Kalau di CM itu saya buka sedikit CM-nya. Oke. Kalau di dalam CM, penjelasannya seperti ini aja, tapi saya tambahin sedikit teori supaya kita lebih paham, ya. Nah, nanti di sini penjelasannya nanti ini yang kita selesaikan nantinya. Oke, kita lanjut. Oke. Surplus variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik, ya. Kolom freeport, ada baris freeport juga, ada elemen atau nilai freeport. Nah, nanti kita akan jelaskan. Ya, jadi gini, kalau tadi ada freeport, ya, ini adalah yang akan kita cari. Misalnya, nah ini, jadi kita di antara tabel-tabel itu kita akan mencari yang namanya nilai freeport, ya. Ini nilai freeport yang akan kita cari. Gimana cara menentukannya nanti kita lihat pada tabel. Oke, ada variabel masuk. Ini tadi saya katakan nanti kalau dia X2 masuk basis, ya kan? Nah, ini variabel masuk, maka yang harus keluar itu X berapa, apakah X3 atau X4, ya kan? Nah, ini variabel keluar. Baik, di sini nanti akan ada rumus yang akan kita gunakan, ya. Rumus yang akan kita gunakan nanti adalah NIJ baru sama dengan NIJ lama dikurang buka kurung NIP kali NPJ baru tutup kurung. NIJ ini dibaca NIJ baru, ya. Ini yang baru, ini NIJ lama. Kalau NIP yaitu nilai di bawah, ya, di bawah kolom freeport, ya. Kolom freeport.
ya, di bawah, baru dia juga bisa di atas. Jadi bisa di atas atau bisa di bawah kolom preport. Itu menentukan NIP. NPG baru ini adalah hasil bagi preport. Gimana cara menentukan NPG baru ini? Itu yang akan kita jelaskan. Oke. Baik. Kita lihat contoh. Contoh. Ya. F sama dengan 10x1 tambah 6x2. Oke. Dengan kendala 1, 5x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 20. Kendala 2, 3x1, oke, tambah 5 tambah 6 ya, 6x2 lebih kecil sama dengan 18. Kendala 3, x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Ini contohnya, ya, ini persoalannya. Maka yang perlu kita selesaikan di sini adalah untuk menyelesaikan persoalan ini, kita jawab. Ya, sebelumnya kita harus masukkan tadi namanya slack variable, ya kan? Ada surplus variable, ya, slack dan surplus variable. Ya. Ya. Masing-masing ini akan kita masukkan ke kendala 1 dan kendala 2, ya. Jadi kalau tadi di kendala 1, 5x1 tambah 4x2, ya kan? Nah, ini kita masukkan dia, jadi nilainya nanti ini x3, ini x4, ya. Sudah. Lalu untuk di F-nya, jadi di F-nya itu nanti kan ada nilai, yaitu itu yang tadi kita katakan nilai dari slack dan surplus itu ya, maka F-nya itu akan menjadi max F, ya, max F sama dengan, ya, tadi kan nilainya apa, 10x1 tambah 6x2 tambah x3 tambah x4. Berapa masing-masing nilai x3 dan x4? Nah, ini tadi kita sudah masukkan nilai surplus dan slack-nya. Tapi untuk di F, masing-masing di max F, ini adalah 0x3 dan 0x4. Ya, nilainya 0x3 dan 0x4. Nah, sehingga kendala 1,
5x1 tambah 4x2 tambah x3. Ya, lebih kecil sama dengan 20. Kendala 2, 3x1 tambah 6x2 tambah x4 lebih kecil sama dengan 18. Kendala 3, x1, x2, x3, dan x4 lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai di sini paham untuk menyelesaikan, artinya menambahkan stack variable dan suppose variable. Nah, jadi tadi kalau dia dimasukkan ke dalam F, maka nilainya 0x3 dan 0x4 untuk dimasukkan ke dalam F. Ya, kalau kita masukkan ke max F. Tapi kalau kita masukkan ke kendala, dia yang diambil adalah x3 dan x4. Ini untuk kendala 1 dan ini untuk kendala 2. X3 dan x4. Baik, paham sampai di sini? Kalau paham, kita lanjut dengan penyelesaiannya itu masuk ke tabel 1. Oke. Cara buat tabel 1, harus lurus ya. Kalau nggak lurus, kan jelek kelihatan. Oke. Ya, ini agak susah lurusnya. Oke. Tapi harus lurus nih. Wah, sebentar. Saya harus ganti dulu. Saya ganti sebelah aja. Tabel 1 ya. Kita buat tabel 1. Oke. Ya, anggap lurus ya. Karena di sini agak susah ya. Oke. Ini basis. H basis. Oke. Terus J kurang JJ ya. Ini X1, X2, X3,
X4 H. Oke. Yang ini kita masukkan tadi yang F. Berapa nilai F-nya? 10. Kita balik. Nah, 10 nih. 10, 6. 6. Ini 0, 0. Oke. Basis ya. Yang di dalam basis tadi, yang masih di dalam basis itu adalah X3 dan X4. Berapa harga X3? 0. Harga X4 0. Nah, ini tadi yang harus 0. Nah, X1, X2 ya. X1, X2, X3 ini. Nah, yang ini baru satu ini, baru satu kita isikan kendala 1. Jadi, ini untuk kendala 1. Ini untuk kendala 2. Oke. Kita lihat apa tadi isinya baru 1 atau kendala 1. 5, 4, 1, 20. 3, 6, 1, 18. Oke. Ya. Ini 5, 4, X3-nya 1, X4-nya kan nggak ada, maka tulis 0. Hasilnya, harganya yaitu 20. Ya, 20. Oke, yang berikutnya 3. X1-nya 3, X2-nya 6. X3-nya kan nggak ada, maka tulis 0. X4-nya 1, 18. Baik. Untuk mengisikan baris 3 ini, ya, untuk mengisikan baris ketiga ini, caranya adalah 5 kali 0. Arti X1 kali H basis. Baru dikurang 10. Dikurang F. Nah, 5 kali 0, 0. 0 dikurang 10, minus 10. Sorry. 5 kali 0, 0. Tambah 3 kali 0, 0. Jadi gini. 5 kali 0. Ya. Tambah 3 kali 0 dikurang 10 sama dengan 5 kali 0, 0 tambah 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 dikurang 10, minus 10. Oke. Ini untuk yang ini, minus 10. Untuk yang ini, 4 kali 0 tambah 6 kali 0 dikurang 6. Sama dengan minus 6. Maka ini minus 6. Ini 1 kali 0 tambah 0 kali 0 dikurang 0. Maka ini 0. Nggak ada minus 0 ya. Maka 0. Oh, kalau yang ini tadi 20 ya. 20. Nah, ini 0 kali 0 tambah 1 kali 0 dikurang 0. Sama dengan 0. 20 kali 0 tambah 18 kali 0 dikurang 0. Ini 0 ya. Ini 0. Nah, ini 0. Maka ini hasilnya 0, 0, 0. Baik. Sekarang yang kita lakukan adalah menentukan nilai pre-pot. Ya. Nilai pre-pot. Oke. Untuk menentukan nilai pre-pot, ya, caranya adalah
melihat ya nilai terbesar ya, nilai terbesar dari baris 1 baris 1 dan baris 2. Oke. Nah, yang dilihat itu nilai ini, bukan hasil yang ini. Jadi nilai yang terbesar itu adalah ada di ini. Nih. Maka pre-potnya sama dengan 6. Bukan H yang dilihat, tapi parabel X1, X2, X3, dan X4. Setelah pre-pot apa lagi? NIP. Tadi NIP apa? Nilai di bawah atau di atas kolom pre-pot. Nah, tapi kalau pre-potnya ada di bawah, di baris 2, maka NIP-nya adalah 4. Oke. Oke. Karena pre-pot berada di baris 2, ya, maka semua baris 2 dibagi pre-pot. Oke, ini sebelum kita ke tabel 2, ya. Maka semua baris 2 dibagi di pre-pot. Oke. Ini baris 2. Ya. Nilai baris 2 tadi ada 3 dibagi pre-pot ya. Habis itu 6, 1, 0, 0, 1, 18. Bagi 2. 2, 2, 2, 2. Sama dengan 3 dibagi 2. Maka ini 3/2. 6 bagi, pre-potnya itu tadi adalah 6. Ya, saya salah ya. Maka ini 6. 6, 6, 6, 6. Jadi 3 dibagi 6. 6 bagi 6, 1. 0 bagi 6, 0. 1 dibagi 6, 1/6. 18 bagi 6, 3. Nah, ini baris 2 tadi. Ya. Ini yang kita sebut tadi baris 2 yang dibagi pre-pot. Baris 2 yang dibagi pre-pot ini, inilah yang disebut dengan NPJ baru. Ya. Baris 2 dibagi pre-pot disebut sebagai NPJ baru. NPJ baru. Oke. Selesai baris 2. Ya, baris 2 sudah. Maka kita isikan tabel 2. Ingat cara buat tabel 2 tadi. Oke, ini agak merah lagi nih. Oke. Saya upayakan agar tidak merah, tapi masih juga merah ya.
Oke, nggak apa-apa. Ini saya basis. Oke. A basis CJ kurang CJ. Ini CJ. Ini X1, X2, X3, X4, hasil. Baik. Yang tadi 10, 6, 0, 0, 0. Nah, tadi kalau kita lihat nah, yang ini tadi, oke, yang ini baris X2, ya, X2 masuk basis, maka yang keluar itu karena di di baris 2, X4 yang keluar basis. Oke, X4. Sehingga yang di sini, yang di dalam basis ini X2. Berapa harga X2? 6. Nilainya mana? Ini dia, masukkan nilainya. Hasil bagi freeport tadi. 3/6, 1, ya, 0, 1/6, 3. Baru kita mengisi yang di atas tadi tetap ini masih X3, harganya 0. Yang mau kita isikan adalah baris 1. Maka kita gunakan rumus tadi, NIJ baru sama dengan NIJ lama kurang buka kurung NIP kali NPJ baru tutup kurung. Karena N-nya, ya, I untuk baris, J untuk kolom, dimulai dari N11, N12, N13, N14, dan N15. Sama dengan NIJ lama, ya. NIJ lamanya tadi 5, 4, oke, 1, 0, 20. Dikurang buka kurung NIP-nya berapa? N4. 4, 4, 4 kali NPJ baru. Kita masukkan 3/6, 1, 0, 1/6, 3, tutup kurung, tutup lagi. Sama dengan. Oke. Kalau seperti ini, maka yang duluan kita selesaikan adalah yang di dalam kurung, ya. Yang di dalam kurung. 4 kali 3/6. 4 kali 3, 12. 12 bagi 6. 2, ya kan? Kali 2, 12. Oke, maka 5 dikurang tadi 12 bagi 2, bagi 6, 2. Maka sama dengan 3. 4 kali 1, 4. 4 kurang 4.
4 kurang 4 sama dengan 0. 4 kali 0, 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 4 kali 1/6. 4/6. Sederhanakan sama-sama bagi 2. Berarti 2/3. 0 kurang 2/3. Ini sama dengan min 2/3. 4 kali 3, 12. Ya, 20 kurang 12. 20 kurang 12 sama dengan 8. Oke. Nilai ini dimasukkan ke baris 1. 3, 0, 1, min 2/3, 8. Oke. Sekarang untuk baris 3 ya. 3 kali 0, 0. Masih 0 ya. 6 kali 3, 18. Bagi 6, 3. Ya kan? 6 kali 3, 18. Bagi 6, 3. 3 kurang 10. Minus 7. Oke. 0 kali 0, 0. 1 kali 6, 6 kurang 6, 0. 1 kali 0, 0. Tambah 0 kali 6, 0. 0 tambah 0, 0. Dikurang 0. 0. Ini masih 0. 6 kali 1 bagi 6. 6 bagi 6. 1. 1 dikurang 0. 1. Ya. Sudah. 8 kali 0, 0. 6 kali 3, 18. Ya. 18 dikurang 0. Ini 18. Baik. Selesai tabel 2. Maka akan kita lanjut ke tabel 3. Oke. Waktu di tabel 1 tadi sama caranya. Apa caranya? Kita cari report. Nah, cari NIP. Sama caranya tadi. Report adalah nilai baris 1, 2 yang tertinggi. Nah, otomatis reportnya ini. Karena ini yang paling besar. 3. Report 3. NIP nilai di bawah kolom report. Yaitu 3/6. Ya. Kalau mau disederhanakan boleh 3/6 atau 3 sama-sama bagi 3 itu 1/2. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Oke. Maka X1 masuk basis. X2 keluar basis. Seluruh ya seluruh baris 1 dibagi report. Itu untuk di tabel 3. Maka kita lanjut. Baris 1 ya. Dibagi report. Kita lihat tadi berapa nilainya. 301 minus 2/3, 6. 301 minus 2/3, 6. Bagi reportnya tadi 3. Nggak salah kan? Oh, sorry. 301 minus 2/3, 8 ya. Ini 8. Oke. 3 bagi 3, 1. 0 bagi 3, 0. 1 bagi 3, 1/3. Ini minus 2/3 dibagi 3. Berarti kalau pembagian tahu caranya ya. Jadi minus 2/3 dibagi 3. 3 itu sama dengan 3/1. Berarti kalau dibalik 1/3, 1 kali 2, 2, 3 kali 3, 9. Berarti minus 2/9. Ya.
kali. Kalau bagi, penyelesaiannya jadi kali. Oke. 8 bagi 3. Berarti 8/3 ya. Baik. Sekarang, ini juga NPJ baru ya. Ini kita sebut NPJ. Sorry, bukan NPJ baru. Tapi, iya, NPJ baru betul. NPJ baru ya. Ini NPJ baru. Nah, sekarang kita lanjut tabel 3. Caranya sama tadi, seperti tabel 1, 2, 3. Kita gambarkan lagi, kita buat tabelnya. Ini sudah lebih lurus tabel-tabelnya. Ini basis. Basis. X1, X2, X3, X4, H. Ini CJ, CJ kurang CJ. Ini sudah masuk ya, X1 dan X2. Ini 10, 6, 0, 0, 0. Nah, harganya ada 10 dan 6. Ya. Ini tadi untuk baris 1. Nilainya 1, 0, 1/3, minus 2/3, 8/3. Sekarang kita mau isikan baris keduanya. Rumusnya NIJ baru sama dengan NIJ lama kurang buka kurung NIP kali NPJ baru tutup kurung. Karena dimulai di baris kedua, maka ini N21, N22, N23, N24, N25. Oke. NIJ lama. Sekarang kita lihat lagi NIJ lama. 3/6, 1. 3/6, 1. 0, 1/6, 3. 0, 1/6, 3. Kurang. Buka kurung. NIP-nya tadi. Ini NIP. NIP 3/6 ya. 3/6. 3/6. 3/6. 3/6. 3/6. Kali NPJ barunya yang ini tadi ya. 1, 0, 1/3, min 2/3, 8/3. Tutup kurung. Sama dengan. Kita mulai dari ini. 3/6 kali 1. 3/6. 3/6 kurang 3/6. 0.
3/6 kali 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 3/6 kali 1/3. 3 kali 1, 3. 6 kali 3, 18. Ya kan? Berarti sama-sama dibagi 3. Ya. 18 bagi 3, 6. Jadi 1/6. 0 dikurang 1/6 min 1/6. 3/6 kali 2/3. Ini 3 kali minus 2, minus 6. 6 kali 3, 18. Ini 1/6 dikurang 3 kali minus 2, minus 6 per 6 kali 3, 18. Nah, gini caranya ya. Minus-minus jadi positif. Ini karena harus disamakan penyebutnya, maka kali 3. 3 tambah 6, 9. Per, ini kali 3 juga, karena sudah ditambah penyebut, tidak tambah lagi, 18. Disederhanakan. Sama-sama dibagi 9. Ya. Oh, bisa. 9 kali 2, 18. Bisa ya? Jadi 1/2. Itu cara sederhana ya. Nah, ini sekarang 3 dikurang 6 kali 3, 8 kali 3, 24 per 6 kali 3, 18. Mau disederhanakan dulu, boleh. Sederhanakan aja. Ini sama-sama dibagi 6. Ya, jadi 3 dikurang 24 bagi 6. Enggak, sorry. Ini sama-sama kita bagi 8 nih. Ya. Kalau bagi 8 ini nggak bisa ya. Ini berarti dibagi 6 kali 3, 6 ya, 6. Betul 6 tadi. 6 kali 3, 18. Ini 6 kali 4, 4/3. Oke. Berarti ini penyebut, ini kan 1. 3 kali 3. Berarti 9/3 dikurang 4/3. 5/3. Oke, 5/3. Berarti ini hasilnya. Kita masukkan 0 min 1/6 1/2. Next. Kebalik. Ini tadi kita hapus dulu ya. Saya hapus. Oke. Saya tandai baru. Jangan salah. Ini 1. Ini min 1/6. Ini 0 ya. Hasilnya tadi. Oke, ini setengah. Ini 5/3. Oke. Sekarang cara untuk mengisi baris tiganya seperti tadi. 1 kali 10, 10 tambah 6 kali 0, 0. 10 kurang 10. Nah, sini sudah positif ya. Berarti sudah 0 nilainya. 10 kali 0, 0. Tambah 1 kali 6, 6. 6 kurang 6, 0. Oke. 10 kali 1/3. Tambah 6 kali minus 1/6. Ini minus 6 bagi 6, 1. Jadi 10/3. Ya. 10 dibagi 3. Ya. Dikurang 1. Nah, ingat tadi, kalau pecahan tadi, ya, untuk menyelesaikan pecahan, pembagiannya, ini. Biar paham ya. Kalau dia pecahan, tadi 10/3, ya, ditambah
minus 6/6. Nah, ini sama dengan 10/3 dikurang 6/6, 1. 1. Nah, ini 1 ini kan 1/1. Maka harus kita samakan penyebutnya. 3. Maka kali 3. Nah, jadi tinggal 7/3. Dikurang 0, ya tetap hasilnya 7/3. Ya. 7/3. Yang ini 10 kali 2, 20. Jadi min 20/3 ditambah 6 kali 1, 6 bagi 2, 3. Nah, ini juga gitu. Berarti min 20/3 ditambah 3/1. Nah, ini kali 3 lagi. Nah, ini minus 20 tambah 9/3. Jadi minus 11/3. Ini min 11/3. 10 kali 8, 80. Ya, 80/3 tambah 6 kali 5, 30/3. Karena sudah sama, berarti jumlahkan saja 40/3. Ini 1, sisa 10, 10, 3. Ya. 3 kali 3, 9. Sisa 1/3. Maka di sini 13/3. Baik. Selesai tabel 3. Sekarang kita mau uji. Itu tadi iterasi tadi. Kita uji nilai F. F. Ya. F-nya tadi 10x1 tambah 6x2. Ini nilai x1. Ini nilai x2. Ya. Maka 10 kali 8/3 tambah 6 kali 5/3. Nah, ini tadi nilainya. Ya. Kalau bisa kita masukkan, berarti ini nilai tadi. 13/3. Kalau hasilnya seperti itu, maka nilai F-nya, nilai X1-nya sudah terbukti. Ya. Nah, nilai X1 dan X2-nya telah terbukti. Oke, itu saja untuk di pertemuan 6. Jadi nanti adik-adik bisa ulangi lagi pertemuan 6 ini. Karena pertemuan 6 ini akan masuk ke dalam ujian, ya, yang akan kita ujian pada pertemuan 6. Dia ada 3 topik nantinya. Pertemuan 1, 5, 6 atau 7 nanti. Nah, jadi saya kira ada 4 topik yang akan dimasukkan ke dalam ujian. Maka untuk itu perhatikan baik-baik, pelajari, ulangi mana yang tidak paham. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa adik-adik ulangi terus. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan jika ada yang tidak paham atau ada yang ditanyakan, silakan. Itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar ya. Mudah-mudahan sukses semua.